لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا asal رب yang سوى mengupas di antara dua huruf kedudukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, asal tentang kedudukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya komentari sedikit, janjane apa toh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan saya suudon belum tahu, tapi mungkin lama saya tidak mengkupas masalah ini, atau juga jarang orang yang mengangkatnya. Asosiasi kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bintang 5 eneng dhuwur, bintang 4 eneng. Bintang 5 yang di atas, yang paling atas itu besar, itu gambar, bukan potret, gambar dari pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Uswah hasanah kami adalah Rasulullah. Di dalam mengamalkan ajaran Rasulullah, kami mengikuti para sahabat. Para sahabat kemarin sudah saya terangkan, jumlah mereka antara 111 sampai 124 ribu, itu diwakili oleh 4 orang, sehingga bintangnya 4. Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah, Umar Ibnul Khattab samping kanan, samping kirinya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah yang menempatkan sahabat-sahabat Rasulullah yang diwakili oleh 4 orang tadi sebagai manusia yang kemarin sudah saya singgung, paling mulia di sisi Allah. Tentu saja setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk mengamalkan apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah dengan perantaraan Jibril, mereka harus mengacu kepada para sahabat beliau. Apa sebab? Ibarat gelas yang penuh air, Islam yang diterima oleh Rasulullah itu sudah ditumpahkan, wis disokke kepada para sahabat, sehingga gelas ini tengkurap dan tidak ada satu tetes air pun yang tertinggal. Empat yang di atas. Dalam masalah akidah, kami mengikuti akidah para salaf, sehingga kata-kata salafiyun, salafiyin itu mesti diidentikan kepada, dan itu tidak salah. Dalam masalah akidah, kami mengikuti para sahabat, para pendahulu kami. Dalam masalah beribadah, dalam masalah bermuamalah, dalam masalah fikih, kami mengikuti salah satu di antara 4 imam madhab. Sehingga bawahnya 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas bagian kanan, bagian kiri Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Abu Abdullah Ahmad bin Hambal, dengan bahasa singkat Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jangan ditambahi Bombali, Hambali terus Bombali, enggak. Hambali Imam Ahmad bin Hambal.
Itu 4. Dan itu memang pada dasarnya cermin dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali bahwa akidah kita itu akidah yang difahami dan diajarkan oleh para sahabat, bintang 4 di atas tadi. Ibadah kita, muamalah kita, fikih kita mengikuti a'immatul madzhab, 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Orang yang hafal lebih dari 1 juta hadis tadi secara terus terang bloko suto, saya ini orang Islam, madhab saya madhab Hambali. Madhab saya madhab Hambali. Salah seorang murid beliau namanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Bagi mereka yang aktif membaca kitab, banyak sekali buku-buku beliau yang diterjemahkan. Ini muridnya ya, kalau Syekhul Islam kemarin saya singgung, salah satu dari kitab beliau yang namanya Majmu' Fatawa itu tebalnya ya rata-rata sekian ini, 36 jilid. Belum nanti tafsir Al-Kabir, belum nanti Fatawal Kubro, belum nanti kitab-kitab beliau yang lain dan banyak sekali. Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu murid beliau. Dan kedudukannya di atas hafid lebih dari 100.000 hadis yang beliau hafalkan. Saya ini orang Islam, bukan karena muridnya Ibnu Taimiyah. Madhab saya madhab Hambali. Kita kurang akrab dengan nama itu. Yang akrab insya Allah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Banyak kitab yang beliau tulis, tapi salah satu di antaranya yang akrab dengan masyarakat Islam. Kalau di Indonesia ya di pondok-pondok pesantren, ya di kampus-kampus. Itu mesti ada kitab itu. Diterima oleh orang-orang yang bermadhab Hanafi, bermadhab Maliki, bermadhab Syafi'i dan bermadhab Hambali. Apa kata beliau yang bisa menulis kitab tafsir monumental diterima oleh semua kelompok penganut salah satu di antara 4 madhab? Saya ini muridnya Ibnu Taimiyah kalau saya bahasakan begitu. Tapi madhab saya bukan madhab Hambali, madhab saya madhab Syafi'i. Jadi mengapa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sepeninggal Khulafaur Rasyidin, saya ambil batas yang jelas. Islamnya tetap satu, tapi umatnya terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok. Ada Khawarij, ada kelompok Qadariyah. Kalau saya uraikan satu persatu nanti terlalu, tapi banyak lah ya. Ada Khawarij, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Syiah. Semuanya mengklaim bahwa kami ini yang paling benar, bahwa kami ini yang paling mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bahwa kami ini yang paling nomor 1 masuk ke dalam jannah. Nah, salah seorang pendiri madhab 4, kalau secara urut nomor beliau itu nomor 4, tapi urut di sini bukan dari sisi prestasi, dari sisi masa saja. Yang paling tua itu, paling tua, paling awal umurnya tadi Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ada orang yang menolak takdir,
menamakan kelompok mereka Qadariyah, orang yang menganggap semua perilaku manusia itu diatur oleh Allah tanpa ada pengecualiannya, menamakan kelompok mereka kelompok Jabariyah. Orang yang menolak bahwa Al-Quran itu kalamullah, menamakan diri mereka kelompok Mu'tazilah. Orang-orang dan seterusnya yang pertama kali mendukung Ali, kemudian mengkultuskan Ali, kemudian menganggap orang yang tidak mengikuti mereka yang mendukung Ali itu sebagai orang-orang sesat, menyebut kelompok mereka kelompok Syiah. Lah kita orang ini, kata Imam Ahmad bin Hambal, yang tetap beriltizam kepada Al-Quran, tetap berpegang kepada sunnah Rasulullah seperti yang dipahami oleh para sahabat, semuanya mengklaim Quran sunnah. Tapi Quran sunnah versi siapa? Masing-masing bisa mengklaim bahwa saya berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi Al-Quran dan sunnah itu perlu ada penjelasan, perlu ada penjabaran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat yang sudah sangat jelas itu perlu dijelaskan. Siapa yang diwajibkan siam? Laki-laki, wanita yang balik. Kalau wanita yang tidak akad itu perlu ada uraian. Yang mukim dan tidak safar, yang tidak sakit. Ayat yang jelas itu. Jadi kami berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menurut siapa? Jawabannya Al-Quran dan Sunnah menurut orang-orang yang paling paham kepada Al-Quran dan Sunnah setelah Rasulullah, yaitu para sahabat.